Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syabira Nafisah dengan NIM 18621503000 dari kelas non-regular C semester 4 pada program studi pendidikan anak usia dini. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas proyek tes UAS pada mata kuliah Perkembangan Moral dan Agama Anak Usia Dini. Video kali ini juga saya akan membahas perkembangan moral dan agama pada anak usia dini yang diampu oleh Bu Rizawati MPD. Perkembangan nilai moral dan agama adalah kemampuan anak untuk bersikap dan bertingkah laku. Islam telah mengajarkan nilai-nilai positif yang bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini menyebabkan perlunya pengembangan pembelajaran terkait nilai-nilai moral dan agama. Kenapa nilai agama dan moral perlu dikembangkan bagi anak usia dini di PAUD? Maka dari itu, dengan mengenalkan aspek nilai agama dan moral kepada anak sejak dini akan membentengi anak dari melakukan hal-hal buruk. Dengan diajarkan aspek nilai agama dan moral, anak akan menjadi tahu apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan, mana yang baik di hadapan Tuhan dan apa yang dilarang oleh Tuhan. Mengapa nilai-nilai keagamaan harus dikembangkan sejak anak usia dini? Tujuan dari penanaman nilai agama dan moral adalah untuk membentuk sifat, perilaku yang baik sejak anak usia dini, karena anak merupakan generasi penerus. 5 aktivitas untuk mengembangkan nilai agama dan moral pada anak dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada berdoa untuk setiap kegiatan. Kegiatan ini bertujuan untuk membiasakan anak-anak membaca doa, baik itu sebelum dan sesudah beraktivitas, mulai dari ketika hendak makan, ke kamar kecil, hendak tidur, dan lain sebagainya. Kita harus senantiasa bersabar untuk mengingatkan mereka untuk berdoa. Dengan berdoa, mereka dapat selalu ingat pada akan penciptanya. Yang kedua, bergiliran. Biasakan anak-anak untuk dapat bersabar menunggu giliran. Hal ini bisa dilakukan saat hendak makan. Ketika kita akan membagikan makanan, pastikan untuk selalu bergiliran sesuai dari usia mereka. Misalnya, dari yang tertua terlebih dahulu sebagai kakak, lalu ke adik. Hal ini untuk melatih anak-anak bersabar menunggu giliran dan menghormati orang yang lebih tua. Kebiasaan ini tentunya harus diterapkan, tidak hanya di rumah saja, namun di setiap kesempatan, baik di mana saja, kapan saja, dan tempat umum lainnya. Selanjutnya yang ketiga, ada media permainan. Pada dasarnya, anak-anak suka bermain. Untuk itu, didiklah anak untuk bermain sambil belajar. Untuk itu, pilihlah permainan edukatif yang dapat merangsang perkembangan otak dan nilai agama maupun moral anak. Saat mereka bermain secara bebas, mereka dapat mengekspresikan dirinya tanpa ada paksaan. Untuk alat permainan edukasi tidak perlu yang mahal, bahkan kita dapat membuat alat permainan itu sendiri. Selain lebih mudah juga lebih terlihat menarik di mata anak-anak. Misalnya, dengan membuat bowling hijaiyah, memasang puzzle abjad angka, huruf hijaiyah, dan masih banyak lagi. Yang keempat, mengajak anak ke pengajian. Dengan mengajak anak ikut pengajian bisa melatih kemampuan bersosialisasi. Tidak perlu sering, ajaklah jika memang mood mereka sedang baik. Apalagi untuk anak usia dini, terkadang saat mood sedang tidak baik, anak akan rewel dan mengganggu Anda. Biarkan mereka mengenal tempat ibadah, hormat kepada yang lebih tua, belajar bersilaturahmi juga. Yang terakhir, yang kelima adalah bacakan buku. Dengan membaca buku tentunya dapat melatih perkembangan otak pada anak dan memperbanyak kosakata pada anak. Pilihlah buku cerita yang bergambar menarik. Sekarang ini banyak sekali yang menjual buku-buku cerita anak tentang pahlawan Islam, kisah para nabi yang bisa menjadi teladan dan contoh yang baik bagi kehidupan anak-anak. Pembiasaan merupakan cara yang efektif untuk membentuk perilaku, moral, dan agama pada anak. Dengan latihan yang rutin dan sabar juga pembiasaan, maka perilaku yang terbentuk akan relatif menetap. Contohnya, dengan membiasakan anak menghormati orang yang lebih tua,
maka anak akan memiliki kebiasaan yang baik dengan selalu menghormati kakak dan orang tuanya. Untuk strategi pembelajaran, biasanya dibedakan berdasarkan usia anak-anak. Pasalnya, ada tahapan pembelajaran yang dapat mereka tangkap sesuai dengan usianya. Misalnya untuk anak usia 0-2 tahun, pembelajarannya lebih ke latihan motorik. Untuk anak usia 2-4 tahun, pembelajarannya lebih ke pembentukan kemandirian anak dan berlatih menghadapi lingkungan. Dan untuk anak usia 4-6 tahun diarahkan untuk dapat berinisiatif memecahkan masalah yang berhubungan dengan perilaku baik dan buruk. Pada umumnya butuh kesabaran dan ketelatenan dalam hal mendidik seorang anak. Kita juga perlu mengerti karakter anak, sehingga dalam hal seperti penyampaian pembelajaran dapat disesuaikan dengan karakter anak itu sendiri, sehingga mereka lebih mudah mengerti apa yang kita sampaikan. Paling penting dalam perkembangan nilai agama dan moral pada anak adalah memberikan contoh. Kita sebagai role modelnya, mereka harus memberikan contoh yang baik sehingga mereka dapat meniru kebiasaan kita, baik diperintah maupun tanpa perintah. Terima kasih. Maaf apabila banyak kesalahan dalam video presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.